hasilnya ternyata untuk voltase ada di 11,54 volt. Ini masih dalam kategori standar. Berarti dapat disimpulkan untuk yang sebelah kanan ini. Halo sahabat Auto Palembang, kembali lagi masih di channel saya Auto Palembang. Kali ini saya berada di kendaraan Yaris tahun 2010 ya sahabat Auto Palembang. Bisa kita saksikan sama-sama. Kendaraan ini memiliki trouble sebenarnya hanya satu trouble-nya, yaitu di speed sensor. Nah tapi untuk speed sensor ini efeknya itu bisa banyak ya sahabat Auto Palembang. Cuman satu sumber penyebab tapi akibatnya itu lebih dari satu. Untuk kendaraan Yaris atau Vios dari tahun 2010-2011 itu hampir sama penyakitnya ya sahabat Auto Palembang, yaitu ketika speed sensornya itu bermasalah maka efeknya yang lain-lain, misal setirnya ini jadi berat. Yang pertama setir berat, yang kedua yang pasti speed sensor atau speedometer itu nggak nyala. Speedometer nggak nyala padahal ini kendaraan posisinya jalan ya. Nah ini akibat utama ini. Akibat yang utama yaitu speedometer pasti nggak jalan walaupun hanya satu sumber masalahnya, speed sensor yang depan kanan atau kiri atau belakang, karena di kendaraan apalagi yang sudah memiliki fitur ABS itu di 4 roda itu memiliki satu speed sensor yang kemudian digabungkan dari 4-4-nya itu ke ECU sehingga muncul kecepatan kendaraan itu di sini, harusnya ditampilin di sini tapi ini nggak ada, nggak nyala. Nah ini tadi sebelumnya sebenarnya sudah ada lambang ABS itu nyala beserta lambang power steering, terus ada beberapa indikator yang lain itu nyala. Tapi ini tadi barusan saja saya scan, saya lupa mau ngambil videonya, tapi saya kasih lihat contoh itu nyalanya pas seperti ini, seperti mobil itu belum dihidupkan. Nah seperti pas on kayak gini, baru saja on kayak gitu. Jadi ada tanda seru, lambang baterai, engine lamp. Jadi nyala semua ini, ABS, power steering itu ini nyala semua tadi. Tapi karena barusan sudah saya periksa, ternyata cuman dari penyebabnya yaitu dari ABS. Oke sahabat Auto Palembang, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu saya coba hubungkan kendaraan ini ke komputer. Saya ingin mendeteksi atau mengetahui di roda bagian mana nih yang bermasalah atau problem. Nanti setelah itu baru kita periksa, kita buka bannya, kita buka sensor ABS-nya, kita ukur. Nah kebetulan ini sudah saya pasang untuk komputer. Nah bisa dilihat sama-sama. Jadi kendaraan ini kalau kita baca di
kecepatan 6 km per jam. Jadi saya tes di kecepatan 6 km per jam, ternyata itu di roda bagian depan itu kanan kiri itu sensornya udah nggak baca ya sahabat atau Palembang. Jadi kemungkinan penyebabnya di sensor ABS atau speed sensor bagian depan kanan kiri. Langsung saja kita cek di sensornya. Oke, ini kondisi ban sudah kita buka. Nah, untuk speed sensor atau sensor ABS-nya itu posisinya di sini belakang drum brake posisinya. Nah, ini sensor kabelnya. Nah, kelihatan nggak? Ini sensornya. Ini sensor ABS yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengirimkan sinyal putaran roda ke ECU atau ke komputer. Yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu mengecek kondisi wiring, kondisi visual dari sensor ABS ini, apakah ada yang bermasalah, apakah ada yang putus atau tidak. Karena biasanya kadang digigit tikus entah atau yang lain. Nah, ini ada soket, apakah terlepas atau tidak. Ternyata kondisi visual bagus. Setelah kondisi visual bagus, nyala kak? Atau cek voltase atau arusnya, arus dari sensor ABS. Nah, untuk mengukur voltase atau arus dari sensor ABS, kondisi kunci kontak on. Setelah kondisi kunci kontak on, kita siapin multitester dengan satuan voltase kayak gini. Nah, baru kita ukur arusnya yang di sini. Bisa kita lihat hasilnya, ternyata untuk voltase ada di 11,54 volt. Ini masih dalam kategori standar. Berarti dapat disimpulkan untuk yang sebelah kanan ini yang rusak di sensor ABS. Sensor ABS-nya ini yang harus diganti, sahabat atau Palembang. Lanjut kita periksa di yang sebelah kiri. Ini untuk kondisi sebelah kiri. Tadi kan kanan kiri tidak terdeteksi tuh, tidak membaca sensornya. Nah, kita cek dari visual, oke, nggak ada yang putus, nggak ada yang cacat. Langsung kita ukur voltase dari speed sensor ini. Oke, sudah kita lihat hasilnya di angka 11,55 voltase. Ini bagus juga, masuk ke dalam kategori standar. Jadi bisa disimpulkan bahwa speed sensor ini kanan kiri harus minta diganti.
ya.